Rogo Suknosai, ada zodiak Gemini yang ada di Subang. Seorang laki-laki berumur 17 tahun yang merasakan penderitaan anak tiri disiksa oleh ibu tirinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin.
didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 7 hari yang lalu. 7 hari. Di sini ada zodiak Gemini yang ada di Subang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini di Subang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 17 tahun. Oh, masih muda. Yang merasakan penderitaan anak tiri disiksa oleh ibu tirinya. Ya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki yang di tanggal 27 Mei ini dia ulang tahun. Ya, saya penasaran dengan kisah hidupnya. Ya. Akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Iya, si Gemini ini sudah bergabung di Pintu Misteri kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun, tapi hatinya mulai berani untuk like, komen, dan share 4 bulan terakhir. Ya, punya bapak, tapi terasa tidak punya bapak. Tinggal di keluarga, berasa tinggal di tempat asing. Sedangkan orang lain saja masih menghargai dia, tapi dia tidak dihargai. Iya. Akhirnya saya masuk lebih dalam di waktunya dia kecil. Ternyata anak ini, anak satu-satunya,
dari si bapaknya ini karena ibunya meninggal, meninggal sakit. Setelah meninggal sakit, anak ini bapaknya menikah lagi ya dengan gadis, bukan gadis ya, janda tapi belum punya anak. Oh, janda belum punya anak. Ya, di umur 7 tahun bapaknya menikah. Di 7 tahun menikah dan mempunyai seorang adik. Adik. Ya, adik perempuan satu. Dan dari situlah kekerasan dimulai. Si bapaknya tidak bisa membela karena bapaknya takut dengan istrinya. Gue. Ya, dari umur 7 tahun dia sudah mulai mendapatkan kekerasan. Walah, sabar Iya. Dan si Gemini ini tidak lulus SMP karena membiayain sekolahnya dia sendiri. Oh, biaya sendiri. Ya, Masya Allah. dari kecil sampai saat ini 17 ya. Dia bekerja sendiri untuk hidupnya sendiri. Ya Allah. Ya. Semangat ya. Pada saat kalau jalan-jalan, si Gemini ini adik-adiknya dibeliin es krim atau dibeliin apa? Gula-gula itu ya. Oke. Dia tidak dibeli. Walah. Jadi merasa diasingkan. Oke. Dibeliin mainan adik-adiknya dia tidak beli tidak dengan alasan kamu sudah gede. Udah. Walah. Ya. Naik mobil pun kalau misalnya jalan-jalan kemana naik angkot ya, dia paling pojok. Bapaknya seperti tidak sayang karena sudah terbawa suasana. Suasana lagi. Beda dengan adiknya itu setahun, sama satunya lagi 2 tahun. 2 tahun. Sampai 3 tahun. Punya 2 adik berarti gitu. Punya 2 adik. Dari kecil sudah diasingkan. Walah, sabar Padahal ya. saat itu Gemini masih umur 7 tahun, tapi otak terekam dengan baik. Langge pasti mengingat. Ya. Dari dia masuk ke sekolah yang adik-adiknya dikasih bekal segala macam, dia tidak. Dikasih jajan, dia tidak. Suruh nyuci, suruh jagain adiknya, suruh bersih-bersih rumah, itulah pekerjaan si Gemini. Makanya si Gemini mempunyai mental yang kuat untuk itu. Baju-baju adik-adiknya itu bagus. Baju dia mungkin setahun sekali. Itu pun satu setel. Dipukulin, digebukin di depan bapaknya tidak Diam membela. aja, tidak membela. Takut. Ya. Sabar ya. Lalu sudah SD, ujian sempat tidak ikut ujian, tapi ada guru yang baik membayar uang ujian buat dia ujian. Walah, karena nggak bisa. Ya. Orang tua nggak Baju bisa. SMP tidak beli, dikasih dengan guru-guru yang di sana untuk masuk SMP. Dan akhirnya kelas 2 SMP dia sudah capek dengan siksaan, dengan hinaan, dengan merendahkan, sering kabur-kaburan. Kabur-kaburan itu bukan berarti kenapa, mencegah amarah. Dia sudah mulai SD, dia sudah mulai kerja. Dia kerja di penserut kayu. Dia bagian ngumpulin di karung, dijual, ngumpulin di karung, dijual. Dia juga disuruh-suruh di rumah bosnya. Jadi sepulang itu dia tinggal di rumah bosnya, suruh beli sana, beli sini, beli sana, beli sini. Jadi urus-urus. Ya. Dan juga dia bekerja cuci piring di nasi goreng. Banyak pekerjaan yang dilakukan dia untuk menghidupin diri sendiri. Tidurnya itu di tempat orang-orang. Karena untuk pulang takut pasti diterkam. Karena niat dari si ibu tirinya ini mengusir secara pelan-pelan. Akhirnya si Gemini sudah mulai tidak kuat. Gitu. Dia bertahan di rumah itu karena bapaknya. Tapi bapaknya sendiri tidak bisa membela. Padahal si Gemini sudah kurang banyak berkorban apa untuk itu semuanya. Pas pada saat berhenti pun dia bilang dengan bapaknya, sudah kalau kamu itu maunya kamu. Dan dia bekerja di sana, nginep dari tempat ke tempat. Ya, dari tempat ke tempat dia itu lakukan. Dan di ulang tahunnya ini di tanggal 27 Mei ya, ternyata dia berdagang, dikumpulin uangnya dan dia berdagang apa namanya, telur yang dicampur terigu gandum ya.
digoreng Telur gulung. telur gulung. Walah. Telur gulung di pinggir jalan. Di pinggir jalan cuman berbekalkan sepeda, Ontel. ya, dengan apa ya? Gerobak satu tapi dalamnya ada kompor. Anjir, betul. Nah, dengan payung satu. Walah, anjir. Jagain. Tapi ya itu tadi sepi Mas Jawir. Iya, walah. Ya, sepi tapi orang tidak yakin. Ini sebenarnya bisa nggak sih? Ya. Dikumpulin sudah 6 bulan. Semenjak dia punya usaha itu dia berani membuka handphone. Handphone dia beli sendiri, makan dia berjuang sendiri. Dan sekarang dapat tumpangan dari bosnya di gudang. Anjir. Jadi dia bersih-bersih gudang itu, dan apabila dia selesai dagang, dia rapi-rapi bantu-bantuin, nanya, "Pak, ada yang mau suruh-suruh nggak?" Ya, karena merasa dia numpang. Mental hebat Ya. ya Leo. Pas pada saat lapar, emang itu tadi ya, pas pada saat lapar uang tidak ada, dia memberanikan diri datang ke tempat orang. "Bu, bisa ada yang saya cuciin, Bu? Saya lapar." Walah, "Oh, ya makan aja dulu." makan dulu aja. Dia tidak gengsi, dia tidak malu. Betul. Wih, betapa lahapnya. Lapar. Anak yang berumur 14-15 lapar. Anjir. Dia memberanikan diri untuk datang ke sana. "Lapar, Bu, tapi saya cuci piring aja dulu, Bu. Saya bantu-bantu." Dikasih makan. Benar dia, rapi, bersih kerjaannya. Ya, tapi bapaknya tidak cari tuh, dan dia tidak mengemis-ngemis di pinggir-pinggir Nah, jalan. itulah mental yang bagus. Iya. Nggak mencuri juga ya Leo. Betul. Masya Allah. Dan dari pas pertama tidak ada tumpangan itu, dari rumah makan itu tuh, rumah makan nasi goreng. Dan akhirnya, "Kamu anak mana?" "Anak sana." "Kok nggak pulang?" "Ada lagi kerjaan nggak, Pak? Biar saya kerjain." Padahal itikat dia tuh biar kemalaman, biar suruh tidur di situ. "Loh, udah selesai kok semuanya." "Oh, udah selesai, Pak ya. Bisa nggak, Pak, saya tidur di sini?" Itu anak kecil, tapi pemikirannya dewasa sekali. Nah, itulah ya, kedewasaan bukan dinilai dari umur, Karena di keadaan. karena keadaan membuat dia dewasa. Anjir. Ya, pertumbuhannya tidak seperti orang-orang, karena dari kecil Disiksa mental. kaki masa kecil. Pas pada saat saya terawang roh sukma itu, kaki sebelah kanan itu memar, sempat robek. Ya Allah, dipukul. Dipukul, Sapu ya. dikurung kamar mandi, padahal tidak ada salah. Kebencian yang timbul dari orang Ibu tuanya, tirinya, ya. ibu tirinya. Yang lebih sedih pada saat dibelikan KFC, Anjir. ya, anak-anak dua makan, bapaknya pun makan. Anjir. Dia berdiri depan pintu kamar, dilempar pakai sendal. "Masuk!" Ya Allah. Masuk. Dia mau mengadu di mana? Anjir. Dari situlah. Walah. Semoga bisa menyelesaikannya ya. Ya. Dikumpulin uang kumpul, akhirnya dia buat gerobak pun dia buat sendiri. Palu dan buat apa ya, kalau orang-orang spanduk, kalau dia itu tulisan pakai cat minyak Anjir. di apa kalengnya tuh. Anjir. Ya, bayangkan beli kompor gas satu mata ya, dan gasnya itu, nabungnya dia irit seirit-iritnya. Ya itu tadi, tapi omsetnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Sudah 6 bulan ini. Tapi dia punya tabungan sedikit demi sedikit untuk membeli motor. Ya Allah. Untuk dia berjalan, mau keliling rencananya. Walah, anjir. Jadi berjalan, jualan sampai keliling ke sekolahan, ke tempat keramaian. Dia mau seperti itu. Biar bisa cepet pindah-pindah. Ya, bukan untuk gaya-gaya. Ya. Ya, dia sudah ngumpul, tapi jauh untuk menuju mendapatkan itu. Untuk motor ya. Bayangkan yang dia tabung berapa? 2.000, 5.000 yang besar. Ya. Semangat. Kok bisa Kimacan ada like, comment, dan share anak semuda itu? Ya, umurnya muda, tapi dari jiwanya sudah dewasa. Anjir. Dia bisa sekali menerka
mencermatin perkataan saya di sini. Dia selalu menjadi motivasi Gemini, zodiak Gemini itu masuk. Itu yang membuat dia yakin. Dan dia tidak memandang umur. Apakah umur saya bisa dirogol? Semua bisa. Tidak pandang agama, tidak pandang umur. Karena Tuhan mengutus saya melalui hatinya. Hati dari orang-orang tersebut. Ya. Dan akhirnya pada saat saya rogo sukmo, dia sedang nangis malamnya nangis, kangen dengan ibunya. Ya, akhirnya dia duduk di gudang itu, di pintu gudang. Bu, kenapa saya ditakdirkan seperti ini? Keluarga saya tidak tahu, hanya bapak saja. Bapak pun seperti orang asing. Saya harus ngadu kemana ya, Bu? Habis selesai dia nangis, segala capek. Tertidurlah dia di pinggir pintu di tehel ya. Pada saya rogo sukmo, dia tertidur di sana. Apa yang dia mimpikan? Pada saat dia umur 7 tahun itu, meninggalnya ibunya, dia menangis di makam ibunya. Bu bangun. Pas pada saat itu, dan situlah saya datang. Gemini, saya bilang dengan Gemini, ayo bangkit. Kamu anak laki-laki yang kuat, yang tangguh. Tidak ada cobaan di luar dari kemampuan manusia. Kamu paling tangguh, kamu paling kuat, kamu paling pintar. Orang lain belum tentu bisa mendapatkan takdir seperti ini. Pengalaman hidup yang sangat berharga lah ya. Betul. Tapi saya sendiri, bapak nggak ada, saya sendiri macam. Tapi pada saat saya rogo sukmo, dia masih seperti anak kecil. Iya. Karena yang mengurusmu langsung bukan mereka. Yang mengurusmu langsung adalah Tuhan. Tuhan yang punya jalan rencana buatmu. Mereka tidak ada andilnya di sana, tapi Tuhan yang ikut andil dalam kehidupan. Betul. Ya. Setelah itu, satu-satunya usaha yang kau punya saat ini, tekuni. Belajar, dalami semuanya. Tuhan akan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya untuk laki-laki yang punya mental yang kuat. Amin. Lalu dia bilang, amin ya Allah, semoga apa yang saya cita-citakan terwujud ya Macan. Amin. Ya, setelah itu mimpinya pecah ya. Dan situlah saya bermohon kepada Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah saya ya Allah untuk membuka pintu hati semua manusia yang ada, terutama di Subang, untuk gerakan hati mereka untuk membeli makanan, dagangan yang ada, yang mereka jual, telur gulung itu. Jadi seperti cahaya putih yang turun masuk ke badannya, fras. Dan dari situ saya pegang kepalanya. Habis ini kamu akan menghitung uang banyak. Amin. Berasa dipegang kepalanya, bangun dia. Dan apa yang dikatakannya? Ibu. Oh. Jadi belayang saya menggambarkan seperti ibunya yang belai kepalanya. Ibu ambil guling sampai peluk gulingnya tuh. Ibu, kata si Gemini. Ya. Lalu saya keluarkan kata-kata suara ibunya. Yang kuat ya nak. Kamu hidup sendiri, tapi akan berhasil nantinya. Ya. Besok pagi seperti biasa, aktivitas seperti biasa, pergi dengan bosnya untuk menanyakan apa-apa saja yang harus dibantu.
Kebetulan hari itu banyak yang dibantu, beli ini, beli itu, rapin ini, rapin itu. Sudah selesai, akhirnya, Pak, saya jualan dulu ya, Pak. Oh iya. Balik jam berapa? Paling balik jam 9, kalau jam 10. Oh ya, hati-hati ya. Ya berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Bu, dampingin aku ya, Bu. Silakan. Buka, tek. Masya Allah, tabarakallah ya. Kalau Tuhan sudah membuka hati manusia untuk itu, banyak orang yang membeli. Hitungan 1 jam habis. Alhamdulillah. Apa? Dia menangis Mas Jawir. Ya Allah, ini ada apa? Saya salah apa ya? Kok bisa banyak banget kayak gini? Sampai orang yang, loh habis, Dek, kata dia. Habis Kak, kata dia. Ya udah beli lagi sana, nanti kami tunggu. Oh iya Kak. Nem sepeda sana lagi, beli bahan-bahannya, buat lagi. 1 jam padahal dia duduk situ. Biasanya berjam-jam. Beli lagi, akhirnya beli banyak kan. Masuk. Goreng, jadi duit semuanya. Jadi duit semua ya Allah. Jadi duit semuanya. Karena selain Tuhan membuka dan menggerakkan hati manusia, saya titipkan 1 jurit berdiri di sampingnya untuk memanggil. Ingat, bukan pesugihan ya, karena ini tidak ada tumbal. Membantunya. Ayo rasakan. Bukan meludahi juga loh bukan ya. meludahi. Ya, membantunya untuk memanggil. Ayo silakan makan. Bawa pulang. Tambah lagi. Ya. Setelah itu dia ngerasa kayak ada orang 2. Kayak ada yang ngebantuin. Sampai ada seperti adonan itu bergerak sendiri Mas Yawir. Seret gitu. Loh, bergerak. Oh iya, mungkin meleleh. Apa namanya? Adonannya tuh jatuh itunya. Jadi ya. Ya, di setiap hari udah 4 hari dia lewatin jual. Seperti ini. Semuanya berjalan dengan baik. Yang awalnya 2.000, 5.000 bisa nabung 250.000. Masya Allah. Sehari. Gemini, insya Allah di tanggal 27 Mei nanti ulang tahunmu, kamu bisa membeli motor. Amin ya Allah. Ya, walaupun second. Tidak apa-apa. Ya, dan ingat nanti berjualan sambil naik motor ya, biar omset bertambah. Ingat, pertahankan kualitas, selalu belajar. Mengikuti perkembangan inovasi terbaru untuk mengembangkan itu. Ya. Bukan hanya walaupun kamu hanya berjualan telur gulung ya, kalau kamu enak dan konsisten itu akan besar. Betul. Jadi pelajaran kita dapat dari zodiak Gemini berumur 17 tahun. Iya, Allah. Ya, kalau kalian mempunyai anak tiri, tolong jagalah mereka, rawatlah mereka seperti anakmu sendiri. Karena itu salah satu titipan dari Tuhan. Tuhan telah mempercayaimu sebagai ibunya. Ya, dan juga untuk kalian menjadi anak tiri, ya, berbuat baik, ya, kasih sayang yang baik juga kepada orang tua sambungmu, ya, menjaga, biar take and give, ya. Tolong untuk saudara-saudaraku di luar sana, kalau ada anak tiri, dijaga, disayang, karena mereka penciptaan Tuhan, mempunyai hati sama seperti kalian. Dan Gemini, ya, selalu jaga ibadah, berdoa, dan semangat ringan tangan. Ya, karena suatu saat kamu menjadi orang sukses nantinya. Walaupun kamu tidak lulus SMP. Buktikan semuanya. Ya, kalau kamu bisa sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Itu ya Leo, apa yang sudah menjadi pesannya Ki Macan ini tolong diingat baik-baik ya, dan jangan lupa diri ya. Ingat, Tuhan memberikan kebaikan melalui Ki Macan dan sudah kamu rasakan. Manfaatkan kebaikan itu dengan cara yang benar ya, jangan digunakan ke yang tidak baik. Jangan sampai kau tergoda untuk minum minuman keras, jangan tergoda untuk hal-hal yang negatif ya Leo. Agar apa? Agar titipan itu terus bertahan dan bisa menjadikan kamu orang yang sukses ke depannya ya.
Dan untuk keluarga yang mempunyai anak tiri, di saat kalian membenci anak tiri kalian, ya, jangan kaget jika nanti anak tiri itu ternyata lebih sukses, lebih hebat dibanding anak kandung Dan kalian. lebih membantu. Dan lebih bisa membantu. Jadi kalau kalian berpikir bahwa percuma membesarkan anak tiri sehingga kalian membuat sebuah kebencian, Tuhan Maha segala-galanya. Di saat dewasa ternyata anak tiri yang lebih bisa membantu, anak tiri itulah yang lebih bisa sukses dibanding dengan anak kandungmu sendiri. Kamu akan malu sendiri. Ya. Kenapa? Santun. Baik, nanti. Jangan disiksa, ya, jangan disiksa karena itu manusia, ya, bukan hewan. Nanti setelah ini Mas Cari mengikat Kimacan melihat lebih lanjut untuk pesan alam semesta untuk 12 zodiak di penutup akhir perjalanan di bulan Mei 2024. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk pesan alam semesta untuk 12 zodiak, ya, di akhir bulan Mei di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya, Rey, ya. Lalu Gemini nanti harapan yang keduanya, nanti setelah sudah punya motor, ya, yang harapan keduanya itu menyusul ya. Belum disunat Mas Jawi ya. Oh alah, sabar yo Leo. Jadi Oh, salah apa Mas Jawi dari SMA baru sunat. itulah bagaimana tidak pedulinya, kepedulinya kurang pada Lagi anaknya. itu enggak enggak peduli gitu, tapi si Gemini enggak boleh membenci ya. Ya, Biarkan, jangan memupuk kebencian ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan dengan kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi pesan alam semesta untuk 12 zodiak di perjalanan di bulan Mei kemarin. Dan ini pesannya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan saya lebih dalam lagi, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Rezeki yang paling sangat berharga dan nomor satu bagi manusia adalah kesehatan. Ya. Inilah cara saya satu-satunya untuk menjaga kesehatan saya dari serangan astral, ilmu hitam, dan juga membersihkan dari penyakit medis. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum kesehatan yang ada di Indonesia. Ya, ini bukan hanya sekedar botol minum biasa, karena spesial dari botol minum kesehatan ini adalah di batu kristalnya, yang mana batu kristal ini sudah saya ritualkan dan saya doakan, yang mana berfungsi untuk men-scanning air yang ada di botol minum kesehatan ini. Ya, botol kesehatan ini, ya, batu kristalnya saya berikan nama rose quartz. Ya, bisa menarik energi positif di luar, bisa menarik doa-doa yang sedang kau ucapkan. Itu fungsinya. Dan kenapa saya meminta syarat itu nama lengkap dan
tanggal lahir. Untuk apa? Untuk syarat dari botol minum kesehatan ini, untuk menselaraskan bagi orang yang menggunakannya. Ya, berbahan kaca. Ya, bisa dibuka di atas untuk minum. Kalau misalnya kotor, bisa dibuka di bawah sini. Tapi mohon maaf sekali, untuk botol minum kesehatan ini stoknya tidak banyak. Ya, dan juga saya tidak bisa membantu orang semua di luar sana. Saya harus pilih-pilih. Makanya admin 1, admin 2, saya berikan amalan untuk menseleksi orang-orang mana saja yang berhak untuk mendapatkan botol minum kesehatan Infus Bio Kristal ini. Karena orang-orang di luar sana ada beberapa orang yang sedang menjalankan karma. Saya tidak bisa memutus karma yang sedang berjalan. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang sudah mendapatkan botol minum kesehatan ini. Jaga dengan baik. Karena ada beberapa orang di luar sana yang sedang menjalani karma. Ya, jadi apabila kalian tidak lolos seleksi di bulan ini, coba lagi di bulan depan. Betul. Ya, ingat nama lengkap dan tanggal lahir itu saya selaraskan dengan batu kristalnya. Didoakan dulu. Gitu ya. Maharnya botol kesehatan Infus Bio Kristal spiritualnya Ki Macan ini Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Doa terlebih dahulu ojo sampai lali. Jadi apabila kita sudah mendoakan lalu kita minum, itu rasanya akan berbeda. Ya. Kadang-kadang airnya akan berubah dingin seperti air-air pegunungan, ya. Kadang-kadang seperti air kelapa dan kadang-kadang seperti air payau. Itu artinya energi dari batu kristal ini menarik energi-energi kalian, doa-doa kalian. Ya, itulah fungsinya. Botol minum kesehatan Infus Bio Kristal spiritual ini sudah saya ritualkan untuk mengobatin penyakit medis dan non medis. Kalau penyakit medis gimana Ki Macan? Ya, kalau kalian mempunyai obat dari dokter, gunakan obat dari dokter, diminum dan menggunakan botol minum kesehatan. Akhirnya. Ya, airnya diminum ya, minimal 1 hari 3 botol. Betul. Lebih baik, lebih bagus. Minimal 3 botol ya, Rek ya, untuk sehari. Maksimal ya tak terbatas. Ya. Baik Ki Macan, untuk Parfum Sang Jagat aura ya, atau parfum aura, hari ini saya menggunakan yang warna kuning. kuning kekayaan samudra. Ya, parfum Sang Jagat atau parfum aura ya. Ini biasanya saya gunakan untuk saya beraktivitas, saya bekerja, berkumpul dengan orang lain, ya, orang banyak di luar sana, dan juga untuk menerawang saya gunakan ini karena fungsinya bagus sekali untuk membersihkan energi negatif di luar tubuh. Kalau di dalam tubuh saya gunakan botol minum kesehatan, ya, tapi di luar saya menggunakan parfum Sang Jagat dan bisa membuka aura positif dalam tubuh kita. Didoakan juga. Jadi setiap media-media yang saya punya di sini berhak didoakan. Jangan asal nyemprot. Kalau asal nyemprot, lebih baik kalian beli parfum di luar sana. Betul sekali. Tapi kalau parfum aura ya, yang dari spiritual, wajib setiap kalian gunakan. Digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin melamar kerja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, melalui media parfum Sang Jagat dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti itu misalnya. Gitu ya, Reyo. Wajib dan harus berdoa ya, Reyo. Mahar parfum aura Rp200.000 belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan ini nama lengkap dan golongan darah. Doa dulu. Bismillah. Nah, kelengkapannya ada gelang tricakra dan akar pohon beringin ya, Reyo. Oh, Ya. paket kinyis-kinyisnya Mas Jawi iki aja sampai kelupaan. Iki satu-satunya face mist di Indonesia sing ana tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segara Kidul. Betul. Yang lain ya Mas Jawi gak jamin ya, aja ngabusi tapi sing dodolan di sana. Katanya part of face mist aura tapi ndak diisi. Berdosa lo ya. Doa terlebih dahulu. Kalau dalam Itu jatuhnya skincare ya. lah jatuhnya skincare ya, apalagi ada Bepom-Bepomnya. Kalau punyanya Ki Macan, media spiritual tidak ada Bepomnya, namun aman. Face mist ini dari bahannya air mawar dan air mineral saja. Yang melebihi itu adalah tetesan mustika Ibu Kanjeng itu tadi ya Ki ya. Nggak harus lolos Bepom itu, udah buat kinclong. Ya, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, yang namanya minyak gandala, minyak penarik rezekimu. Ya, saya buat dari berbahan dasar minyak ari-ari benjangan, yang mana
Minyak ari-ari menjangan di dunia spiritual mempunyai energi besar sekali untuk mengusir ilmu-ilmu hitam yang menutup rezekimu. Tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tapi kegunaan dari minyak gandala atau minyak penarik rezekimu ini adalah untuk menarik rezeki yang Tuhan berikan, yang ditutup oleh orang lain. Jadi banyak sekali di luar sana ya, orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian kenal, yang depan baik, di belakangnya iblis. Banyak. Yang pura-pura simpati dengan kalian padahal dia iri, sirik, dengki dengan rezekimu, dengan keberhasilanmu, pencapaianmu dan kesuksesanmu. Betul, banyak. Sehingga mereka menggunakan ilmu sihir untuk menutup rezekimu. Jadi hati-hati pada saat usaha kalian yang awalnya rame terus tiba-tiba sepi. Jualan kalian biasanya ada aja yang laku, terus tiba-tiba tidak ada. Jangan lebih dari 5 hari. Lebih dari 5 hari, akar dari ilmu sihir itu akan menutup rezekimu dan akhirnya gulung tikar. Betul. Ya, ini saya buat untuk dikhususkan yang beraktivitas, yang punya usaha, yang bekerja, yang jualan, yang berdagang, yang sedang mencari pekerjaan, yang freelance, gunakan ini. Minyak gandala. Ya, minyak gandala pakai setiap hari untuk beraktivitas. Ya. Tapi kalau sudah rezeki lancar, usaha udah maju kembali, sudah lancar lagi rezekinya, ya, jangan lupa keuntungan atau ada uang banyak, bayar hutang, ditabung, ya, bahagiakan orang tua, bahagiakan pasangan, keluarga, ya, dan juga di sini harus bersedekah, Sedekah. ya, sehingga Tuhan percaya untuk memberikan rezeki besarnya lagi. Amin. Jangan sekali-sekali sudah rezekinya sudah banyak, sudah kenyang kalian dengan rezeki tersebut, terus saya pengen coba-coba judi, saya pengen coba-coba narkoba, saya pengen coba-coba berzina, saya coba-coba party, minuman keras. Saya pastikan bukan dari manusia lagi yang iri, sirik, dengki. Itu akan ditutup oleh alam semesta. Karena alam semesta sudah tidak yakin lagi dengan kalian. Ternyata kalian tidak cocok ternyata ya untuk mendapatkan rezeki seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini minyak gandala ini dipakai setiap hari akan kalian rasakan manfaatnya. Gitu ya Ki ya, minyak gandala maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan tanggal lahir. Hubungi di admin 3 ya. Ya. Ya, kita akan lihat pesan alam semesta untuk 12 zodiak. Ya, setelah kalian melewatin bulan Mei ini, ya, sehingga pesan-pesan itu harus didengar, biar di bulan Juninya nanti kalian sudah mengerti. Lebih baik dengar pesan ini daripada kamu menjalani permasalahan-permasalahan yang ada. Betul sekali. Ya, saya akan lihat. Monggo, ini ada pesan 12 zodiak ya kira ya. Jadi tolong dipahami ini untuk kebaikan kalian juga ya kira. Aquarius. Kita lihat pesan alam semestanya. Ya, Aquarius ya. Di bulan di dalam perjalanan satu bulan di bulan Mei ini ya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan cepat mengambil keputusan. Harmoni, artinya kamu harus stabil dengan pikiran. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, biar stabil ya pikiran kemudian. Aries. Aries. Ya, kita lihat pesan alam semesta dalam 1 bulan ini. Aries. Hati-hati dengan teman yang kamu percaya saat ini. Dia ingin menusukmu dari belakang. Tuh, hati-hati. Jangan pernah menceritakan kebahagiaan, jangan pernah menceritakan rencana-rencanamu. Karena semua orang ya belum tentu suka dengan rencanamu. Betul sekali. Teman dekat, hati-hati. Capricorn guys. Ya. Dekatkan diri dengan keluarga. Dekatkan diri dengan rekan-rekan kerja. Dekatkan diri dengan orang-orang yang pernah baik padamu. Ingat. Tuh, lihatin, dengerin ini Capricorn. Dekatkan diri dengan keluargamu ini. Ya. Sagittarius. Ya, cinta itu manis. Manis. Ya.
Cinta itu ibaratkan gula dan garam. Terlihat sama, tapi berbeda rasa. Jadi hati-hati. Pada saat kalian mencintai, ya, kalian harus bisa tahu mana yang asin dan mana yang manis. Oh iya, kowe cinta. Jangan pernah memaksakan kehendak. Kalau sudah pisah ya pisah. Betul. Ya, kalau misalnya sudah melihat keburukan ya pisah. Tinggal. Ya, jangan karena cinta kalian berkorban untuk diri sendiri, karena apabila kalian berkorban untuk apabila kamu mengorbankan diri ya, kalian untuk orang lain, belum tentu orang lain mengorbankan diri untuk dirimu. Makanya rasanya bisa asin, nggak manis lagi. Taurus. Jangan sifat kekanak-kanakan. Oh. Ya, ayo dewasa, ya, bijaksana, ya, jangan ngambek-ngambekan, jangan tersinggungan, jangan sensitif, jangan baper, ya, jangan sifat kekanak-kanakan. Nur liatin dengerin ini, ayo Taurus, cok cantik. Cancer, Cancer, kepiting. ya, pelangi harapan, ya. Jangan terlalu berharap banyak kepada orang lain, ya, karena orang lain akan mengecewakanmu. Waduh, jangan berharap pada orang ya kira ya, karena kebanyakan orang pasti akan mengecewakan. Scorpio ngentupan. Ya, bunga lotus, ya. Keuanganmu saat ini, ya, sebenarnya banyak. Tapi gatal tangan, gatal mata, boros, sehingga kurang. Tuh boros, ya, makanya orang usah boros. Scorpio duitnya Gemini sebenarnya. Gemini. Power, ya. Kekuatanmu luar biasa di bulan Mei ini. Tapi akan hancur dengan orang-orang yang toksik. Nah, gue orang-orang toksik ini, waspada orang-orang toksik itu dihempaskan saja, Rek, ya. Leo. Jangan ikut-ikutan teman-temanmu. Belum tentu apa yang kau ikuti itu betul. Jadi diri sendiri gitu loh, rasa ikut-ikutin wong ya, Leo. Pisces. Iya, awak terima Cabir. Pisces. Rilis, melepaskan, ya, lepaskan apa yang membuatmu menjadi beban. Lepaskan apa yang membuatmu beban, Kiai Pisces. Libra. Kau harus tenang, layaknya danau yang tenang. Kontrolkan emosi dan egomu. Kontrolkan emosi dan ego ini, Libra. Virgo. Virgo, guys. Banyak berdoa dengan semua permasalahan yang ada, ya. Banyak berdoa. Kalau jauh dari kata ibadah, minimal berdoa setiap hari. Virgo yang terakhir gitu, diingatkan untuk berdoa ya, terutama kalau kalian Virgo yang sudah order medianya Ki Macam ya, ingat toh selalu berdoa. Pemakaian media Ki Macam harus diisi dengan doa-doa dan ibadah. Iya Ki yo, kalau kalian lupa dengan doa percuma kalian pakai medianya Ki Macam ya. Doa ojo sampai lali gue ya. Aduh. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Ternyata ada pesan 12 zodiak. Ini pesan alam semesta. Ini kakak-kakak penonton Pintu Misteri, tolong dipahami, dicermati dengan baik agar nanti kedepannya bisa memperbaiki dan menjalani kehidupan yang lebih baik ya Ki ya. Betul. Aduh, terima kasih banyak nih Ki. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya media terbaru saya akhirnya selesai juga saya ritualkan. Ya, garam laut merah. 1,5 bulan saya ritualkan dan saya doakan dengan doa-doa terbaik saya. Akhirnya selesai juga. Yang mana saya sarankan di sini untuk tempat, ya, rumah, tempat usaha atau kantor. Ini disarankan untuk tempat, ya, yang mana
Garam laut merah ini berfungsi untuk benteng, pagar gaib tempat, ya, baik usaha, kantor ataupun rumah, ya. Dan juga laut merah ini, ya, bisa mendeteksi ilmu hitam yang ada dalam rumah kalian atau di tempat kalian, ya, membersihkan, ya, menarik energi positif, membuang kesialan, membuka pintu rezeki, menetralisir dari jin-jin kafir yang ada di tempat tersebut, ya, dan juga mengusir roh-roh jahat. Ya, tetap semua media-media yang saya buat di sini ada syaratnya, nama lengkap dan tempat. Ya, untuk apa? Menselaraskan bagi si pemakainya. Ya, garam laut merah sudah bisa kalian gunakan. Gitu ya. Ini tadi kalau untuk garam laut merah kalian ya Rek ya bisa menghubungi admin 3. Iya. Nah, dan di sini untuk garam laut merah maharnya 115.000 belum termasuk ongkir, dimana garam laut merah cara penggunanya kalian harus pegang dengan kedua tangan. Kemudian didoakan sesuai dengan agama kalian masing-masing, plus tujuannya apa. Yeah. Wajib disertakan tujuannya untuk apa gitu ya Ki ya. Kemasan 750 gram saja ya. Ini pemakaian hanya sekali pakai. Jadi kalau seandainya kondisi tempat usaha kalian, rumah kalian itu luas, ya berarti kalian ordernya jangan satu. Iya. Ya, karena sekali proses ritual pemakaian harus dihabiskan. Ini akan membantu sebagai pagar gaib selama 40 hari. Iya, betul. Ngaten iki ya. Waduh, baik Ki Macan. Kalau begitu ada pesan, mohon maaf, sifat karakter positif apa nih Ki yang Kita harus akan lihat ditonjolkan? Sifat dan karakter positif. Ya, ada 3 karakter 3. yang mengelilingi semua 12 zodiak yang akan merubah karakternya nanti. Ya. Mereka mempunyai karakter berjuang, Berjuang, ya, ngono. humoris dan bijaksana. Berjuang, humoris dan bijaksana. Kehidupan itu harus diperjuangkan. Ya. Humoris itu bisa menyikapi dengan bahagia. Bahagia itu kan tidak harus dengan banyak uang ya Ki ya. Berkecukupan pun juga bisa bahagia. Wah. Dan juga bijaksana. Bijaksana itu berarti pinter-pinter kalian untuk membandingkan supaya mempunyai rasa syukur yang tinggi. Hidup jangan terlalu banyak serius. Betul. Nanti error otaknya. Nanti error gitu ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Gigi. Waduh, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedoyonipun kakak-kakak para penonton nipun Pintu Misteri yang menginginkan media-media nipun Ki Macan ya Rek ya. Bisa menghubungi admin 1, admin 2 dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, di Shopee dan juga di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online ya Rek ya. Waduh, kalau sudah wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia ya. Kita iringi negara Indonesia dengan doa-doa terbaik kita sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Selalu ingatlah apa yang terjadi melalui pemilihan atau presiden yang sudah terpilih, semuanya itu ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian yang bukan spiritual kemudian menyebarkan berita-berita hoax yang bilang bahwa presiden terpilih karena ada kecurangan dan lain sebagainya, ya ingat toh satu, ya ada campur tangannya Tuhan. Ya, jadi kalian jangan menyebar berita-berita yang tidak baik ya. Kalau kalah ya kalah saja, menang ya menang. Kita doakan semoga pemenangnya bisa membawa negara Indonesia ke arah yang benar-benar baik, amanah. Kita iringi dengan doa-doa terbaik kita, bukan dengan caci maki kalian ya. NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesuksesan dimulai dari langkah pertama yang kecil.
Ngoten ya Ki ya. Betul juga, kalau kita menginginkan suatu sukses, walaupun itu langkah lebar ataupun langkah kecil, kalau kita tidak memulai, bagaimana itu kita bisa meraih kesuksesan? Maju aja dulu. Maju aja dulu. Ngoten ya Ki ya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawi. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.